Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifah Heka Silarwati dengan NPM 23530410002 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menampilkan keterampilan membelajarkan kelompok kecil dan perorangan dengan materi menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Selamat menyaksikan. Siang, Ibu. Baik, kabarnya anak-anak? Ada baik, Ibu. Kita boleh istirahat. Ketua kelas, ayo, siapa? Kira, Ibu. Kira, ya pimpin aja, Kira. Berdoa kembali. Puisi adalah apa? Puisi itu karya sastra, ya. Jadi, sudah ingat ya? Ya, jadi kita akan memasuki materi baru. Apa itu materinya? Nilai lintas zaman. Ada yang tahu nggak cerita lintas zaman itu apa? Enggak. Jadi kita dibacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada mengidentifikasi unsur intrinsik dalam nilai dalam cerita rakyat atau sejarah rakyat. Cerita sejarah. Ini nggak perhatikan ini. Topinya taruh dulu ya, Nak. Kita belajar dulu ya. Lalu yang kedua ada menganalisis nilai-nilai budaya, sosial, moral, dan juga yang disebut dalam cerita budaya. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis dalam bentuk tulisan atau tulisan secara berikut dan logis. Kalian tahu cerita ini nggak? Ibu Mas tahu, Ibu? Tahu? Yang lain? Ada yang tahu? Tahu. Sekarang nggak sih tuh? Nih, pembagian cerita lintas zaman. Tadi nggak tahu kan? Bacakan ya, cerita lintas waktu atau cerita fantasi lintas waktu adalah jenis cerita fantasi yang menggabungkan dua atau lebih latar waktu yang berbeda dalam satu narasi. Ada yang tahu latar itu apa? Latar itu apa? Iya, tempat kejadian. Kan bisa waktu itu. Iya, bisa. Suasana juga? Iya, bisa. Misalnya nih, udah pada sebut ya, kalau di cerita lintas zaman itu menggabungkan latar waktu masa lalu, masa kini, atau masa kini dan masa depan. Jenis-jenis cerita lintas zaman, pertama ada cerita sejarah sama cerita daerah. Yang pertama cerita rakyat ada legenda. Iya, yang pertama ada cerita rakyat itu legenda. Paling mudah biasanya. Terus Tangkuban Perahu. Terus Danau Toba. Terus itu Morodora. Itu Batu Nangis. Kalau Butet, apa itu Butet? Cerita rakyat ya. Mitos. Apa coba contohnya? Misalnya Orang Kidul. Ya, terus Kakak Tabruk. Habis itu udah. Lalu yang terakhir ada fabel. Biasanya ini tokohnya hewan, tapi dia kitanya seperti manusia. Apa aja? Contohnya kancil, berbahaya, pura-pura sama kelinci, pura-pura
Sebenarnya sama, cuma beda aja. Kalau cikarangnya itu apa ya? Si kayak dari rakyatnya itu, tapi dia ada, iya itu bedanya sama itu. Mereka satu jenis. Kalau misalnya paling mudah dari mana? Daerah Sumatera Barat. Sumatera Barat. Timur Mas?
pendidikan dan juga nilai budaya, yaitu kepercayaan pada benda, pustaka, atau jimat yang membantu dalam kesenian. Sudah jadi isinya. Nanti tadi ada nilai apa? Moral sama budaya. Itu ingat ya. Ini ya. Lapar ya? Iya. Paham ya? Sudah ya? Cukup ya? Ini juga waktunya sudah habis ya. Ingat ya, kalau latar tadi apa? Kalau latar itu Sekarang adalah satu. Coba. Kalau alur, alur kanjuran, mundur ya, campuran. Sudah ya? Nanti ya, cerita kita zaman tadi ada apa aja? Sejarah. Kalian rata-rata dari ini ya. Cerita ada yang daerah ya. Sudah. Aku sudah habis ya. Kalian ini ya tugasnya. Kalian udah baca puisinya. Iya dong. Sudah. Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai observasi lisan yang dilakukan calon pendidik Ibu Alifa Eka Sudarwati dengan NPM 2353041002 pada tanggal 21 November 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat mengamati keterampilan membelajarkan kelompok kecil dan perorangan dengan topik menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Selama kegiatan, Ibu Alifa Eka Sudarwati menunjukkan kemampuan komunikasi antar pribadi yang baik. Ia tampak hangat dalam berinteraksi dengan siswa dan cukup peka terhadap passion mereka. Ibu Alifa mampu mendengarkan dengan penuh perhatian serta memberi tanggapan yang sesuai sehingga tercipta hubungan saling mengerti antara guru dan siswa. Pada saat siswa menunjukkan kebingungan atau emosi tertentu, ia dapat menangani situasi dengan tenang dan mendukung mereka untuk tetap terlibat dalam pembelajaran. Dari sisi perencanaan dan pelaksanaan, Ibu Alifa terlihat telah menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas serta merencanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ia memberikan arahan dan penjelasan secara runtut serta membantu siswa menilai pemahaman mereka terhadap materi. Pendekatannya menyenangkan dan mampu mendorong siswa untuk berpikir, mengemukakan pendapat, serta menyelesaikan tugas secara mandiri. Secara keseluruhan, Ibu Alifa Eka Sudarwati telah menunjukkan performa yang baik dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.